Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syuhri Ramadhani Sunusi SPD. Saya salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Polewali Mandar, Angkatan 3. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan tugas agenda 1, yaitu analisis isu kontemporer. Isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya juga harus sesuai dengan masa sekarang. Mengapa kita harus mempelajari isu kontemporer? Agar mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. PNS dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal dan juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena-fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu-isu kritikal yang terjadi saat ini atau bahkan berpotensi terjadi. Beberapa isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia saat ini adalah korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, penggandaan uang, dan juga stunting. Analisis isu kontemporer. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mengidentifikasi isu yang ada di sekitar. Kemudian, menggunakan teknik tepisan isu. Teknik analisis isu kontemporer merupakan teknik yang digunakan untuk mencari isu yang berkualitas. Untuk mendapatkan sebuah isu yang berkualitas, di dalam proses penetapannya, isu harus mempunyai sifat yang aktual atau yang benar-benar terjadi. Alat bantu penetapan kriteria isu yang digunakan ialah menggunakan metode tapisan dengan menggunakan teknik APKL dan USG. Maka dari itu, bersepakat mencoba melakukan analisis isu-isu kontemporer yang menjadi masalah di Indonesia saat ini. Setelah isu terpilih, maka dilakukan analisis isu dengan menggunakan analisis fishbone. Dan kemudian, penyelesaian isu, yaitu dengan mencari penyelesaian isu tersebut sehingga kita bisa merekomendasikan bagaimana isu tersebut dapat terselesaikan. Teknik tapisan isu, yaitu dengan menggunakan teknik APKL dan teknik USG. APKL merupakan alat bantu tapisan isi dengan mengkriteriakan isu ke dalam beberapa penilaian, antara lain aktual, kehalayakan, problematika, kehalayakan, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematika artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, dan juga kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Teknik USG. USG merupakan alat bantu tapisan
dengan merupakan tindak lanjut dari teknik tapisan APKL dengan melihat dari sisi urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Berikut tabel analisis APKL dan juga tabel analisis USG. Dari sini kita menganalisis dari isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia. Dari hasil tapisan analisis, tapisan APKL dan USG, maka isu yang menjadi urgensi yaitu tentang kasus korupsi. Kondisi saat ini tidak hanya kalangan elit pemerintahan, namun hampir seluruh elemen penyelenggara negara terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Tak ayal, Indonesia tercatat pernah menduduki peringkat 5 besar negara yang penjabatnya paling korup. Nah, berikut dari isu yang terpilih, di sini ada live report dari kasus korupsi kepala daerah, yaitu KPK menetapkan Bupati Banjarnegara sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, yaitu pada tanggal 3 September 2021. Setelah KPK melakukan penyelidikan, maka kita tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kita tingkatkan melakukan penyidikan. Dan malam hari ini kita sampaikan pada rekan-rekan bahwa hasil kerja keras tersebut menetapkan 2 orang tersangka, antara lain atas nama BS, yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara, periode 2017-2022. Dan tersangka kedua adalah KA, pihak swasta. Atas perbuatannya, BS dan KA disangkakan melanggar pasal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 31 tahun 99, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 12 huruf I, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Dan ini diatur di dalam pasal 12. Dan di samping itu tersangka juga dikenakan pasal 12B dan Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dilakukan penahanan mulai hari ini, tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021. Adapun penempatan tersangka BS dilakukan penahanan di rumah tahanan KPK Kapling C1, sedangkan tersangka KA ditahan di rutan KPK Cabang Pom Jaya. Tentu karena kita paham pandemi COVID-19 belum berakhir, maka terhadap kedua tersangka pun kita terapkan protokol kesehatan. Adapun konstruksi perkara yang melibatkan saudara BS dan KA sebagai berikut. Pada tahun 2017, saudara Bupati Banjarnegara dilantik sebagai Bupati untuk periode 2017 sampai dengan 2022. Di bulan September tahun 2017, BS memerintahkan saudara KA yang juga adalah orang kepercayaan dan pernah menjadi ketua tim sukses saudara BS
saat mengikuti proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjarnegara. Dan untuk itu sering melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh para pewakil asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan di daerah Banjarnegara. Dalam pertemuan tersebut disampaikan sebagaimana perintah dan arahan BS, KA menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri senilai 20% dari nilai proyek. Dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan proyek, dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10% dari nilai proyek. Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah kediaman pribadi BS yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara. Dan secara langsung BS menyampaikan di antaranya menaikkan HPS senilai 20% dari harga saat itu. Dengan pembagian lanjutannya adalah 10% untuk BS sebagai komitmen fee dan 10% sebagai keuntungan rekanan. Artinya setiap proyek itu sudah diambil dulu uangnya 20% dari nilai proyek. Dengan pembagian 10% untuk saudara BS dan 10% untuk keuntungan rekanan. Maraknya kasus korupsi kepala daerah di Indonesia akhir-akhir ini seakan-akan tidak ada habisnya. Selain sistem politik di Indonesia yang masih berbiaya tinggi, maraknya kepala daerah yang terjerembab praktik korupsi juga disebabkan tingginya kekuasaan yang dimiliki, ditambah adanya kesempatan dan rendahnya integritas. Kekuasaan untuk mengambil keputusan sendiri atau diskresi yang dimiliki kepala daerah tanpa pengawasan yang memadai mendorong terjadinya korupsi. Kemudian analisis isu di sini dengan analisis fishbone kita mengetahui penyebab dari terjadinya korupsi. Faktor penyebab terjadinya korupsi terdiri dari faktor individu, politik dan organisasi, aturan, dan lingkungan. Mengingat fenomena korupsi telah memasuki zona kejadian luar biasa, maka pendekatan pemberantasan korupsi dipilih cara-cara yang luar biasa dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kita wajib berpartisipasi dengan menunjukkan sikap anti korupsi. Tindakan membangun sikap anti korupsi sederhana, misalnya dengan cara yang pertama, bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang-orang di lingkungan sekitar untuk bersikap jujur, menghindari perilaku korupsi. Contoh, tidak membayar uang lebih ketika mengurus dokumen administrasi seperti KTP, kartu sehat, tidak membeli SIM, dan sebagainya. 2. Menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dari hal-hal yang kecil, contoh, tertib lalu lintas, kebiasaan mengantri, tidak buang sampah sembarangan, dan sebagainya. Kemudian, menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis maupun hubungan bertetangga, dan melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Contoh, diperas oleh petugas, menerima pemberian hadiah dari orang yang tidak dikenal, atau diduga memiliki konflik kepentingan dan sebagainya. Mungkin hanya itu hasil deskripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.